Mungkin banyak dari kita yang menganggap kalau kotoran BAB atau feses yang kita keluarkan setiap hari itu hanya sampah yang tidak berguna dari tubuh. Tapi ternyata dalam dunia medis, BAB kita bisa menandakan penyakit tertentu yang sedang kita alami. Ini adalah sebuah fakta menarik tentunya, karena ada beberapa penyakit yang ternyata bisa menyebabkan perubahan warna pada BAB kita. Dan itulah yang akan kita bahas pada video kali ini. Tonton terus videonya sampai habis. Pertama, kita akan bahas dulu kenapa secara normal warna BAB kita adalah coklat atau agak kekuningan. Ternyata ketika kita memakan makanan yang warnanya beragam, hampir semua makanan ini setelah terpecah dan diserap tubuh, warnanya menjadi keabuan saat memasuki usus. Dan warna coklat BAB didapatkan dari sesuatu yang berasal di dalam darah kita. Jadi, tubuh punya jutaan sel darah merah yang bekerja setiap hari. Nah, sel darah merah ini ternyata hanya berumur sekitar 3-4 bulan saja. Dan ketika sudah mati, hati akan memecah sel darah merah dan menyisakan komponen sampahnya yang disebut bilirubin. Bilirubin ini warnanya adalah kuning kehijauan. Dan setelah dari hati, bilirubin akan dibawa ke kandung empedu. Saat kita memakan sesuatu yang berlemak, maka kandung empedu mengeluarkan getah empedu untuk membantu pemecahan lemak tersebut. Yang membuat bilirubin juga akan ikut memasuki usus. Kemudian, bilirubin akan dipecah lagi oleh bakteri-bakteri baik di usus dan menghasilkan sesuatu berwarna kecoklatan yang disebut sterkobilin. Nah, karena sterkobilin yang warnanya coklat bercampur dengan kotoran BAB kita di usus, maka tinja kita juga akan berwarna kecoklatan. Uniknya, ketika menderita beberapa penyakit tertentu, akan terjadi perubahan pada warna BAB kita. Di antaranya, yang pertama adalah warna BAB putih pucat atau keabuan. Seperti yang telah kita bahas tadi, hampir semua zat makanan akan berwarna keabuan setelah memasuki usus. Dan warna coklat didapatkan dari komponen bilirubin yang diolah di hati dan kandung empedu. Nah, warna BAB putih pucat atau keabuan bisa menandakan kalau ada masalah tertentu di hati atau di kandung empedu kita tentunya. Karena artinya bilirubin tidak diolah dan tidak masuk ke dalam usus. Ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan hal ini. Di antaranya adalah penumpukan lemak berlebih di hati atau yang disebut fatty liver, sirosis hati, infeksi hati, atau bahkan kanker hati. Atau beberapa masalah pada kandung empedu seperti infeksi kandung empedu atau adanya batu kandung empedu yang menyumbat salurannya, sehingga tidak bisa mengeluarkan bilirubin. Yang kedua adalah warna BAB yang hitam pekat. Memang terkadang warna BAB yang hitam pekat bisa dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Misalnya kebanyakan makan coklat atau blueberry atau sedang mengkonsumsi suplemen zat besi. Bisa saja warna BAB jadi hitam dan bukan tanda masalah tertentu. Tapi kalau kalian punya BAB warna hitam disertai gejala lain seperti nyeri ulu hati parah atau sakit di bagian dada, maka ini bisa menjadi indikasi adanya masalah pada saluran pencernaan bagian atas. Warna hitam pada BAB menandakan kalau kemungkinan adanya darah bercampur dengan asam lambung dan melewati saluran pencernaan. Darah ini bisa berasal dari beberapa kondisi dan yang paling sering adalah karena terjadinya luka pada bagian lambung atau yang disebut tukak lambung, luka di bagian esofagus, atau tumor pada saluran pernapasan kita. Yang ketiga adalah BAB kemerahan atau disertai dengan darah. Beberapa makanan tertentu memang bisa membuat BAB kita berwarna merah, seperti buah bit, gelatin, buah tomat, atau sedang konsumsi obat-obatan flek atau TBC. Dan kalau karena beberapa makanan ini tidak masalah BAB kita merah. Namun kalau sedang tidak mengkonsumsi makanan-makanan tersebut dan ada gejala lain yang dirasakan, BAB merah atau disertai darah bisa menandakan beberapa penyakit yang sedang dialami. Yang paling sering menyebabkan BAB berdarah adalah ambeien atau hemoroid, yaitu sebuah kondisi di mana terbentuk benjolan di dalam atau di luar anus. Dan benjolan ini merupakan kumpulan pembuluh darah. Jadi ketika kita BAB dan BAB menekan benjolan ini, maka darah yang terkumpul di pembuluh darah tadi akan terperas, sehingga keluarlah darah saat BAB. Ataupun kondisi lain yang bisa menyebabkan BAB merah atau berdarah antara lain adalah infeksi pada saluran pencernaan yang disebut kolitis. Atau karena pertumbuhan jaringan tidak normal di usus besar seperti kolon, atau karena terbentuknya kantong kecil di usus besar yang disebut penyakit divertikular, dan bisa juga karena adanya benjolan tumor atau kanker. Misalnya yang paling sering adalah kanker kolorektal. Kalau darah atau BAB merahnya agak gelap atau marun, maka perlu penanganan secepatnya karena kemungkinan terjadi perdarahan di saluran pencernaan bawah kita dan termasuk ke dalam kasus yang emergensi. Jadi harus segera ke rumah sakit.
Lalu ada juga perubahan-perubahan warna BAB yang pada kebanyakan kasus tidak berbahaya karena biasanya dipengaruhi dari diet dan apa yang kita makan. Misalnya BAB hijau yang disebabkan kebanyakan makan sayur, atau BAB ungu karena makan buah naga, atau BAB biru karena makan blueberry, atau BAB berwarna oranye karena konsumsi wortel, labu, atau kentang manis. Jadi ada 3 warna BAB yang perlu perhatian khusus, yaitu putih, hitam, dan juga merah. Dan tentu kepastian dari masalah yang dialami harus didalami langsung melalui konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Biasanya kalau ada masalah penyakit tertentu bukan hanya perubahan warna BAB saja yang akan dirasakan. Seringnya ada gejala penyerta lain. Dan kalau ada yang warna BAB-nya berubah seperti yang sudah kita bahas, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memastikan kondisi yang dialami. Segitu aja video kali ini, semoga dapat sama-sama menambah wawasan kita semua. Kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih juga buat yang udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.